Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Obi Mesa. Wih. Mantap. Aku malu pada makan semut merah. Iya. Obi Mesa itu nama asli? Nama asli, Cing. Mesa itu nama fam atau? Jadi sebenarnya ini agak panjang begitu. Oke, coba. Jadi jadi di kampung saya itu Mesak itu nama. Oke. Kalau di Rote Mesak itu marga. Oke. Lo dari daerah? Saya dari saya Pulau Timur, namanya Kota Soe. Kalau provinsi apa? Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kupang. Tapi Timor, Pulau Timor. Pulau Timor. Oke. Dia berbatasan langsung sama Timur-Timur. Perbatasan darat. Oke. Batasan Iya. darat. Kalau di situ hanya nama aja Mesa. Di situ hanya nama aja Mesak. Kalau di mana yang Kalau di Pulau Rote, Mesak itu marga. Oh, nah Obi Mesak yang penyanyi? Nah, Obi Mesak yang penyanyi itu ceritanya bapak saya ngefans sama beliau. Oh. Iya. Karena kakek saya namanya Mesak, jadi ya udah digabung aja semua gitu. Kakek lo Mesak juga namanya? Kakek saya Mesak namanya. Bokap lo? Tofilus. Nggak pakai Mesak? Nggak pakai Mesak. Karena di sana Mesak nama bukan marga. Marga lo? Marga saya Nubatonis. Berarti kakek lo namanya Mesak Nubatonis. Oh. Iya. Oh, iya. Jadi disitulah pertemuan Mesak dengan Mesak. Iya. Sekarang ngapain Lo Bi? Sekarang, Cing, ya hidup ya begitu-begitu aja, menjalani apa adanya. Apa yang lagi dijalani? Pekerjaan lagi jalan sekarang sitkom. Sitkom di BTV. Oh, baru ya, Berita Satu itu ya? Berita Satu. Berita Satu, dia lagi banyak bikin program ya? Lagi banyak bikin program. Udah tayang tapi? Udah tayang. Tayangnya setiap hari Sabtu. Ini promo nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Cing, ya? Iya. Setiap hari Sabtu jam 9 malam sitkom. Oke, sama siapa aja sih gue lihat tuh posternya? Sama Ebel Cobra. Betul. Ada Kang Bang Kimau. Iya. Bang Kimau, terus ada ceweknya namanya Olive, dia selebgram gitu. Oke. Sama adiknya almarhum Bang Sapri, Doli Sapri. Iya, si Doli ya. Si Doli. Itu udah jalan berapa episode? Sementara ini secara syutingan udah jalan 4 episode, Cing. 4 episode. Tayangannya baru satu. Baru satu, karena BTV juga emang baru ya? Karena iya, BTV juga baru pecahan dari Berita Satu. Kayaknya Berita Satunya tetap ada, dia news. Tapi kalau yang BTV ini kayaknya TV kabel, Cing. Oh, TV kabel. Kayak dia mau kayak digital gitu. Oh, tapi bukan YouTube kan? Bukan YouTube. Bukan YouTube Bukan BTV. YouTube, channel. Ada kayak apa kalau di sini ya namanya ya? Kayak gimana sih teman ya? Kayak IndiHome, gitu lah. Ada produknya IndiHome. UCTV Oh, mungkin ya. Iya, UCTV mungkin. Ya, jadi kalau ini mungkin di TV kabel lihatnya. Ya. Lo jadi apa? Saya jadi orang Timur, Cing. Ah, iya pasti. Gitu, di situ dia konsepnya ini kayak namanya indekos, jadi kayak kos-kosan orang dari Betawi, dari Medan, dari Timur, Jawa, ngumpul semua di situ. Iya. Sama Ebel gimana main? Kan susah deh kalau pakai skrip. Ya, apa namanya? Ebel ya dilepasin di situ, dia mau jadi apa aja gitu. Apa maksudnya? Ada skripnya, tapi kalau Ebel agak kecuali agak jauh banget nih, baru sama direkturnya di-cut gitu. Iya. Agak sulit sih emang Ebel ya. Memang sulit untuk untuk menghandle Ebel. Kuat istrinya ya. Kuat banget kayaknya. Tapi takut dia sama istrinya, Cing. Nggak tahu kenapa. Iya sih kalau dari ini ya. Takut sama, bukan takut sih, tapi lebih ke nurut sama istri. Omongan istri dia dengerin lah gitu. Omongan istri didengerin. Tapi lo sama Ebel memang bergaul ini di luar kerjaan lo bergaul sama Ebel? Di luar kerjaan emang dari 2017, Cing. Oke, itu ketemu di mana?
Ketemunya pertama ketemu di ini 2015 itu di audisi api lagi Cing. Oh, api lagi ya. Api lagi itu cuman ketemu cuman karena ketemu di audisi doang. Oke. Nah habis itu dia cari-cari stand up akhirnya. Oh, dia sebelum itu juga. Lo juga sebelum stand up ini lawak itu. Api. Bukan, saya api lagi itu baru gabung stand up. Nah kebetulan anak-anak stand up UNJ. Oke. Stand up UNJ bilang, ayo kita ikut aja buat nambah-nambah pengalaman gitu. Jadi grup lo. Bukan grup, jadi Api ada lagi ya? Api lagi tuh Di ada Api lagi ada stand up-nya, ya betul. Ada stand up-nya, Iya, dulu iya, ada Indra Turner Iya, yang iya. sampai pokoknya perjalanannya jauh, OTC. Iya. Dia di situ ada stand up-nya juga, digabung Iya. sama yang grup ya. Sama grup itu. Iya. Nah, ketemu di situ dah. Ketemu di situ. Ketemu di situ dia nanya-nanya soal stand up. Iya. Ngumpulnya di mana? Dia ngapain? Dia ngelawak berdua sama temannya. Siapa tuh? Namanya Ucup. Masih ada sekarang? Masih ada, tapi sekarang jadi teknisi listrik. Gitu, Cing. Oke. Ketemu di situ akhirnya main deh tuh. Akhirnya kita karena ketemunya anak stand up UNJ, kita rahin datang ke open mic stand up UNJ, beneran datang dia, Cing. Oke. Iya. Lu bukannya Jakpus? Saya pertama komunitas kampus dulu, Cing. Oke. UNJ dulu baru gabung Jakpus. Emang lu kuliah di UNJ? Kuliahnya di UNJ. Jurusan? Jurusan pendidikan luar sekolah. Maksudnya? Emang ada itu jurusan, Bang. Iya maksudnya luar sekolah tuh gimana tuh? Apa yang ininya? Dia lebih Pelajarannya ke apa? Kayaknya kalau guru-guru emang kuliahnya di parkiran, Cing. apa kegiatan luar sekolah tuh, apa pendidikan luar sekolah tuh maksudnya? Pendidikan luar sekolah itu dia lebih ke non formal, Cing. Oke. Non formal kayak kursus, pelatihan, dia fokusnya ke sana. Paket A, B, C gitu. Itu luar sekolah tuh. Itu luar sekolah. Walaupun materinya sama. Misalnya bahasa Indonesia, matematika gitu. Iya, betul. Lo kelar. Kelar akhirnya. Lah harusnya jadi guru dong lo. Harusnya jadi guru, Cing. Kok jadi debt collector? Dia juga jadi debt collector masalahnya. Jadi sebelum dikelarin gurunya, udah kenal stand up. Ternyata stand up menyenangkan sih, Cing. Suka. Akhirnya kuliah sempat mampet sih, sempat nggak jalan. Terus akhirnya diselesain sih. Gitu. Tapi kok nggak jadi guru maksudnya? Nggak jadi diterusin, gurunya nggak ya diterusin. itu, Cing. Saya mikirnya kan tadinya mau balik ke kampung kan. Hitung-hitung kalau balik ke kampung guru gajinya di sana sebulan guru honorer sebulan 300.000, Cing. Sejeban sehari. Iya, itu juga setahun baru dibayar sekali, Cing. Kita makan apa gitu ya. Gitu akhirnya menetap di Jakarta aja stand up. Oh, jadi memang lo ke Jakarta untuk kuliah? Awalnya memang untuk kuliah. Oke. Kenapa nggak di daerah di sana nggak ada emang perguruan tinggi? Kebetulan di sana banyak, Cing. Cuman waktu itu diajak om sama tante. Ikut ke Jakarta, mereka yang biayain kuliahnya. Oke. Gitu. Karena orang tua nggak mampu. Iya. Akhirnya kuliah di sini deh. Iya. Ketemu stand up. Ketemu debt collectornya gimana? Ketemu debt collectornya itu gara-gara ini belum lama, Cing. Ada belum setahun. Belum setahun. Gara-gara Konten TikTok. Oke. Bikin konten di TikTok tentang debt collector. Terus konten pertama langsung naik, Cing. Oke. Langsung naik, kemudian banyak banget tuh yang minta ditagihin utangnya. Maksudnya? Jadi saya bikin konten debt collectoran. Ceritanya awalnya bikin sketsa dulu. Bukan sketsa sih, kayak ngobrol gitu. Nagih. Rame, Cing. Saya bikin lagi. Banyak banget yang komen. Bang, ini saya di sini tapi polisi lo mau nggak? Berani nggak? Saya balas-balasin aja. Ya udah gas lah, siapa takut gitu-gitu. Asal polisi tidur ya, gitu. Iya. Gitu. Akhirnya ada yang lo ambil? Akhirnya ada yang beneran jadi, Cing. Dah. Jadi sejauh ini dari konten TikTok sudah ada 3 kerjaan yang berhasil. Nagih utang? Nagih utang. Bener-bener nagih utang, Cing. Berapaan?
Yang pertama itu kecil, cuman 65 juta. 65 juta. 65 juta. Terus Terus berhasil tuh. berhasil. Lo komisi dah. Komisi. Oke, terus Komisi. lo ya. sama siapa tuh? Lo kan belum ada Iya. belum ada pengalaman. Belum pengalaman sih sedikit-sedikit ada. Sebelumnya ngapain? Sebelumnya dulu waktu kuliah ikut-ikut juga, Cing. Debt collector. Iya, ikut-ikut. Maksudnya cuma nemanin aja. Oh, teman lo ada yang Ada yang kerja begitu, saya ikut-ikut. Cuman sampai sana saya di luar, nunggu di luar gitu. Oh, jadi prosesnya lo nggak tahu gimana caranya, nego-negonya nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Nah, karena di TikTok dapat, akhirnya saya ngajak teman yang benar-benar dia pernah kerjain itu. Oke. Berapa orang tuh lo? Kalau kita lihat orangnya nggak terlalu ini kan kita ngelihat juga, Cing. Kadang orang Maksudnya nggak lo satu tim itu untuk ini? oh 2 orang doang. Tapi kalau misalnya yang kita tagih agak gimana kita ajak orang lagi. Oh. Yang 65 juta itu cepet dapat. Cuman datang 2 kali, Cing. Wih. Iya, datang pertama kan orangnya nggak ada, Cing. Katanya lagi kena COVID. Akhirnya kita tanya, kira-kira kapan dia masuk? Hari Jumat katanya. Jumatnya kita datang lagi. Orangnya ada. Cuman dia kayak nggak mau bertanggung jawab gitu, Cing. Padahal di surat perjanjian semuanya dia yang menandatangani. Tapi kayak mau angkat tangan. Akhirnya kita ada yang kayak keles sedikit. Lama kita pulang ribut dikit, mulut bukan fisik ya. Akhirnya kita pulang, Cing. Pas pulang di jalan ditelepon, "Bang, besok jangan datang lagi ya, kami bayar," gitu. Oh iya. Oh, jadi ini klien lo perorangan. Perorangan. Oh, jadi bukan yang kayak debt collector yang pinjol-pinjol gitu, Oh, bukan. bukan. Jadi kalau ada kasus nih, lo punya piutang ke orang yang nggak bayar-bayar dan lo lihat dia juga posting liburan mulu. Daripada lo gendek penasaran. Iya. Obi membuka Iya. jasa. Apa namanya? Saya solusinya. Namanya apa nama ininya? Grupnya? Bukan nama grupnya, TikTok saya ada, Cing. Apa? Namanya Ocehan Debt Collector. Oke, lo lihat di Ocehan Debt Collector. Iya. Kalau mau hubungin lewat situ aja. Lewat situ aja. Nanti TikTok bisa nggak sih, Dem? Nggak bisa, kalau nggak follow-followan nggak bisa. Oh, Tapi oke. biasanya di situ saya taruh Instagram, mereka DM ke Instagram saya. Oh, oke. Ya, Gitu. Ya. Ini berapa persen fee-nya tuh? Oh, fee-nya Fee-nya tergantung kesepakatan, kesepakatan. Cing. Kesepakatan. Jangan dibocorin Jangan di sini. dibocorin di sini. Ya, yang pasti semuanya win-win solution lah. Lo dapat Iya, uang lo iya. balik walaupun tidak utuh karena harus ada komisi yang diberikan kepada Obi dan teman-teman. Betul. Pertama 65 juta semua full dibayar. Semua full dibayar langsung. Oke. Proyek kedua. Proyek kedua di luar kota. Oke. Berapa nilainya? 210. Anjir. 210 juta. Ini apa Cing. kasusnya? Orang ngapain? Ini kasusnya. Tadi tuh 65 kasusnya apa? Kasusnya ini ada salah satu badan perusahaan milik negara, anak perusahaannya. Ini bekerja sama dengan agensi untuk bikin konten, Cing. Oke. Bikin kontennya sudah oke, sudah diserahin semuanya, sudah posting lah. Mereka tidak bayar jasa bikin kontennya. Oke. Tadinya 150 juta mereka udah bayar, sisa 65 juta ini udah ditagih setahun. Oh, oke. Sampai mereka chat udah nggak dibales, Oke. yang udah kayak bingung. Ternyata mereka ketemu TikTok saya, Oke. akhirnya saya menolong mereka, Cing. Oke. Ya. Berarti tapi mungkin aja itu karena oknum dari BUMN-nya ya. Sebenarnya Iya, mungkin iya. udah keluar atau gimana Iya. gitu ya. Tapi yang penting 65 juta keluar. Keluar. Yang kedua adalah 210 juta. 210 juta, Cing. Kasus apa ini 210 Ini juta? kasusnya kasus sogok menyogok. Tapi kita tidak menyebut instansi ya. Iya, oke. Kita tidak menyebut Ya, instansi. Oke, ada sebuah instansi. Ada sebuah instansi besar, Oknumnya. oknumnya, ada oknum di dalamnya yang meminta sogokan untuk memasukkan orang. Oke. Tapi setelah uangnya diterima, orang ini tidak masuk, Cing, namanya. Oh.
Sering banget tuh, banyak Sering tuh. banget tuh. Iya. Itu sering banget tuh. Tetangga gue juga ada tuh kayak begitu tetangga tuh. aja. Iya, gitu, Cing. 210 juta 210 juta untuk masuk ke instansi itu. untuk masuk ke instansi itu. Buset, kerja apa? Iya. Di depan udah ngeluarin duit 210 juta. Iya. Terus nggak masuk. Terus nggak masuk, Cing. Akhirnya dia kontak lewat TikTok juga. Biasanya saya suka baca-bacain komentarnya. Oke. Ketemu di komentar, akhirnya saya arahin dia ke Instagram, Oke. minta nomor, udah dikerjain. Dapat Dapat, Full. berhasil, Cing, full. 210 juta. 210 juta. Karena semua surat perjanjian, kita biasanya mau ngerjain yang benar-benar ada surat perjanjian hitam di atas putih. Oh, oke. Kalau gitu. yang nggak ada begitu-begituan, kita malas kerjain karena ujung-ujungnya pasti nggak jelas. Ribut-ribut doang ya. Ribut-ribut Nggak doang. ada bukti juga ya. Nggak ada bukti juga. Iya. Gitu, iya. Cing. Berapa lama tuh? 210 juta bisa balik. Kayaknya 3 minggu. Cepet juga ya. Cepat juga. Karena yang datang ya model-model kayak saya. Iya. Iya, sebagai orang yang udah punya ilmu di pendidikan luar sekolah, ada salah satunya lagi utang. Kayaknya emang cocok sama jurusannya. Iya, Cing. pendidikan luar sekolah ya. Kerjanya di lapangan. Kerja di lapangan. Iya. 210 juta, semuanya kembali. Semuanya kembali. Padahal kan tuh oknum itu punya instansi Instansinya instansi yang berpengaruh lagi. berpengaruh lagi. Oh. Cuman kan kita bawa atasannya. Ya, nah kalau ini lo berapa? Satu timnya berapa orang? Kalau ini agak banyak, 5 orang, Cing. 5 orang, karena di luar kota juga. Oke. Nah kalau kayak gitu biaya-biaya itu dipotong. Kita ada biaya operasional, ada komisi. Jadi biaya operasional itu harus turun di awal untuk kita operasional memantau, mengecek ke lokasi, Jadi gitu. kayak detektif dong. Ya, kadang-kadang saya jadi detektif, Cing. Tapi kan kalau lo ketahuan nih anak Ketahuan ngikutin sih. gua mulu nih gitu ya. Iya. Iya, jadi lo pantau dulu nih kegiatan dia. Kita pantau dulu kegiatan dia seperti apa, pekerjaannya di mana, hubungan dia di lingkungan seperti apa, orangnya seperti apa, ada di rumah jam berapa, gitu-gitu, Cing. Sampai nge-hack WA nggak? Oh enggak, kalau itu enggak. Kita enggak punya ilmu untuk itu sih, dan Iya. kapasitas, enggak punya kapasitas. Iya. Untuk Jadi- itu sudah melanggar hukum sih Iya, sebenarnya. melanggar hukum juga. Jadi konvensional aja lah. Konvensional aja. Ngeliatin jari jauh, ngikutin Iya, dia iya. jalan gitu Pakai ya. insting aja kita, Cing. Iya. Oke, itu yang kedua. Yang kedua. Yang ketiga? Yang ketiga nominalnya 85 juta. 85 juta. 85 juta. Itu kasusnya? Itu kasusnya orang ngambil cabai, Cing, nggak bayar-bayar. Ngambil. Lah ada aja ya. Yang Iya. satu dari konten kreator ke instansi nyogok terus cabe. Cabai Cabe nggak bayar-bayar. nggak bayar-bayar. Orang pasar. Jadi ini bandar cabe nih. Ini bener-bener cabai. Bandar cabe yang hubungin lo. Cabai yang ngomongin gua. Jadi waktu itu dikontak sama cabai hijau. Ya ini kenapa dia kasusnya? Ada orang pedagang di pasar ngambil cabai di petani cabai, terus Oke. ngambil awal-awalnya lancar, ngambil sekali ngambil tuh bertonton, Cing. Iya. Awal-awal lancar, bayar nggak lama ini macet. Oke. Macet, akhirnya ini orang tagih udah setahun katanya, nggak bayar. Karena ketemu di TikTok juga dia hubungi, akhirnya kita kerjain. Oke, dia di mana? Jakarta. Orangnya di Jawa Tengah. Lo kesana jadi? Enggak, dia yang kesini. Dah, kok bisa? Maksudnya si ini yang lo tagih? Oh, yang ditagih itu di daerah pinggiran Jakarta. Oke. Di Bogor. Oke, ini si kliennya yang ada di Jawa Tengah. Kliennya di Jawa Tengah, yang ke Jakarta kita bikin surat kuasa. Oh, Gitu. Iya. Jadi kliennya nih lebih banyak individu ya, Individu. yang nggak tahu nih harus kemana sih sebenarnya kalau Iya. utang-utang antara teman. Iya. Itu kan biasanya yang kenal ya. Biasanya yang kenal. Iya. Persennya tapi cukup gede nggak persenannya? Lumayan, Sama Cing. manajemen fee gedean mana? Aduh. Manajemen fee maksudnya gimana, Cing? Kalau kita dapat job kan ada potongan manajemen fee tuh. Oh, gedean ini, Cing. Gedean ini ya? Gedean ini. Iya. Dan Ya, hampir setara lah. hampir setara ya. Hampir setara. Dan lo mau menekuni ini atau
Karena ini kebenaran aja. Sekarang ini jadi pekerjaan utama, Cing. Kalau stand up-nya jadi sampingan. Iya. Ya, dari ocehan debt collector. Iya. Lo bisa lihat ya, jadi sekarang siapapun yang kerasa ada minimalnya nggak? Minimal Utang 50 juta. Di bawah 50 juta kita nggak mau kerjain, Cing. Oke. Karena persenannya kita dapat juga kecil. Kecil, benar ya. Jadi kalau lo punya sangkutan, utang piutang, nilainya lebih dari 50 juta, lo bingung nagihnya gimana? Iya. Kasih serahkan ke Obi. Serahkan ke kita, pasti and berhasil. friends. Karena ini belum pernah ada yang tidak berhasil. Sejauh yang kita kerjain, semuanya berhasil. Ada 2 lagi yang akan kita kerjain, Cing. Oke. Ada 2 lagi yang kita kerjain, tapi sekarang lagi belum ada waktunya. Jadi belum ketemu, belum bikin surat perjanjian, tapi orangnya udah nagih-nagih terus. Kapan mau dikerjainnya Kapan gitu? mau dikerjain Berapa gitu. itu nilai ininya? Ada yang 434 juta. Ada yang 1,2 M, Cing. Wah, banyak banget. Ini bisnis sapi. Hah? Bisnis sapi. Bisnis sapi? Bisnis Di sapi. Jakarta nih? Pinggiran Jakarta. Di pinggiran Jakarta? Pinggiran Jakarta. Kasusnya udah tahu juga? Kasusnya udah tahu. Ini apa nih? Orang yang punya Orang sapi? yang invest untuk bisnis sapi. Invest untuk bisnis sapi? Invest. Udah masukin ini? Udah masukin duit. Sapinya nggak ada, malah kebo? Sapinya malah ke Bima. Muter balik Iya. sapinya. Sapinya nggak ada. Yang 400 itu bisnis apa? Yang 400 itu jatuhnya kayak jadi ada orang nitipin uang buat bangun kampus. Oke. Gitu-gitu. Oh, investasi juga ya? Investasi juga, tapi uangnya nggak nyampe ke yang ditujukan gitu. Oh, ada orang ketiganya berarti? Ada orang ketiganya, makelar lah ya. Maklarnya. Nah, ini lo berurusan sama maklarnya? Berurusan sama makelar. Oke. Jadi macam-macam lah. Bang. Ini Macam-macam. gue yakin ini banyak banget orang yang punya kasus seperti ini gitu, punya piutang tapi bingung cara nagihnya. Iya. Sudah ada sekarang solusinya. Lo nggak bikin secara resmi aja? Oh, belum, Cing. Masih ngerasa masih kecil sih, masih belum ke arah sana. Mungkin akan ada sih bikin kayak perusahaan gitu. Ada beberapa yang nawarin tapi belum saya iakan karena masih belum pantas aja. Iya. Masih Tapi belum kalau pantas. dari respon yang orang masuk ke TikTok, Instagram gitu banyak Banyak, Cing. yang punya utang-utang Yang punya utang-utang. 30-40 juta gitu-gitu banyak. Ada yang pernah, Cing, dia utang 50 juta. Oke. Ada orang utang 50 juta ke janda. Wah. Kasihan. Cuman si janda ini cuman punya anak kecil doang. Kata orangnya, ambil aja anaknya, Bang. Wah, gila. Iya, lu gila lu, ntar gua yang kena lagi. Gitu. Jadi aneh-aneh, permintaannya aneh-aneh, Cing. Kalau nggak bayar utang, ambil anaknya. Ambil gitu. anaknya. Itu anaknya dia tapi. Anak yang punya utang, yang janda. Oh. Anak yang janda. Oh, si janda punya utang. Si janda punya utang sama klien. Klien ini bukan mantan suaminya, bukan? Bukan. Oh. Terus Tak. ambil anaknya terus dibawa kemana? Dikasih ke dia. Kacau ya. Cuman orang-orang. nggak kita ini Nggak dikerjain. nggak ladenin. Ada yang paling unik apa? Yang paling unik. Walaupun lo nggak kerjain dah gitu. Yang paling unik. Kayaknya itu yang tadi, Cing. Yang paling unik suruh ngambil anak Suruh tuh. ngambil anak ya. Suruh ngambil anak tuh yang paling Parah itu malah. parah menurut saya. Maksudnya ini anaknya gitu. Kalaupun itu ya diomongin baik-baik gitu. Lo gimana sih cara ngomongnya itu, Bi, kalau begitu, Bi? Maksudnya ketemu nih terus? Ketemu. Kan kita kalau lo datang, Cing, kalau datang kan bawa surat kuasa, bawa bukti-bukti perjanjiannya mereka. Misalnya datang ke orang yang kita tagih kan. Ya. Bawa bukti-bukti, bawa surat kuasa, kita datang, Pak, Bu, ini saya dari jasa penagihan pribadi, kita ada surat kuasa, ini ada bukti-bukti, Bapak ada sangkutan utang dengan si ini misalnya. Iya. Ini kira-kira tanggung jawabnya gimana gitu. Oke. Kita tanyain, oh iya betul, ini saya ada sangkutan, tapi misalnya saya lagi belum punya uang, belum bisa bayar.
ya udah kita minta waktunya sampai kapan kira-kira bisa bayar. Oke. Gitu-gitu. Kalau dia minta waktu ya kita kasih waktu. Ya maksudnya selama ini dia udah nunggak atau nggak bayar, tapi begitu lo datengin kok tiba-tiba dia bayar. Lo apain? Bukan diapain sih, Cing, tapi kita datangin tiap hari, Cing. Oke. Kita datengin. Bayangin, Cing, tiap hari rumah Cing Abdel nih. Didatangin 10 orang. Kayak saya semua. Mereka nggak pulang-pulang, Cing. Ya bayar sih. Di depan rumah aja. Ya bayar sih. Gitu, pasti bayar kan, Cing. Ya gue minjem dulu, minjem lagi dah. Lama-lama tetangga juga pada, ini kenapa sih lu kok orang-orang begini ada di rumah mulu gitu. Iya. Jadi lama-lama dia kayak nggak tenang, pasti anak istri. Iya. Kayaknya psikologis orang deh. Psikologis orang tuh kalau kita datangin terus, lama-lama dia terganggu. Terganggu. Ini kayaknya gue harus cari cara untuk bayar biar nggak diganggu gitu. Tapi itu udah lo pastikan bahwa orang itu memang berhutang ya. Kalau nggak kan kasihan. Maksudnya ternyata ini hubungan bisnis atau apa gitu yang rugi. Iya. Jadi lo harus pastikan dulu memang dia punya utang gitu. Memang punya utang. Yang berkewajiban untuk dibayar. Iya. Kalau hubungan bisnis juga kan ada perjanjiannya, Cing. Ya. Misalnya bisnisnya rugi atau apa kan harus namanya kalau udah begitu kan harus ada kewajiban yang tetap ditunaikan, entah lo mau gagal atau mau apa. Biasanya kalau bisnis kita memang kasih dia waktu untuk dia cari dulu duitnya gitu. Iya. Jadi kadang kita datang, ini gimana caranya, kita bisa bantu apa, lu punya apa yang mau dijual dulu atau apa gitu-gitu. Jadi nggak datang-datang yang asal harus ada sekarang gitu. Harus ada sekarang, nggak bisa gitu kan. Namanya manusia kalau lagi ada ya dia bayar, kalau nggak ada ya mau gimana. Jadi gitu. memang lo kasih waktu dulu. Ini memang kita kasih waktu. Karena yang sejauh kita kerjain ini kan kita kerjanya bayarannya komisi kan, Cing. Kalau kita datang asal ributin orang juga lu siapa gitu. Nggak keluar juga uangnya, lo nggak dapat duit. Uangnya nggak dapat duit. Betul. Iya. Jadi memang harus ya kayak inilah. Narik tapi jangan sampai putus lah itu. Iya, jangan gitu. sampai putus. Iya. Kemanusiaannya harus tetap ada rasa kita sebagai manusia juga harus ada sih. Iya. Tapi lo pernah punya utang nggak? Sering, Cing. Nah. Kalau saya paling ngutangnya ke teman-teman dekat. Iya. Teman-teman dekat kayak dulu saya pernah ngutang ke Abdur. Oke. Abdur. Dulu ngutang bayar kuliah. Oke. Terus kayak ke Marcel gitu-gitu. Iya. Kiki. Jadi lo pernah merasakan juga? Pernah merasakan juga gimana susahnya belum bisa bayar utang, sedangkan kita janjinya tanggal segini gue bayar gitu. Oh iya. Ya tapi beda lah ya hubungannya lo utang untuk ini, kalau ini kayaknya dia berbohong kalau yang kasus-kasus Iya, kan. kasus-kasus ini memang udah ada konten yang belum dibayar, cabe yang belum dibayar. Benar. Sama uang nyogok masuk instansi 210 juta ternyata ya. Ternyata gede. Itu masih paling kecil katanya, Cing. Itu mereka bayar paling kecil. Soalnya yang keterima, jadi kayak karena mereka kecil makanya nggak keterima. Oh. Yang lebih gede yang dimasukin gitu. Jadi kayak serangan-serangan fajar juga, Cit. Oh, buset 210 juta kecil ya? Kecil. Untuk masuk instansi itu. Masuk instansi itu. Waduh, instansinya ya. Oke, sekarang lo stand up gimana nih sekarang? Stand up? Yeah. Siap, Cing. Boleh minum, Cing? Boleh dong. Setelah hiruk pikuk dan peliknya kehidupan lo. Stand up gimana? Stand up tetap stand up, Cing. Di stand up terus. Komunitas Jakpus. Komunitas Stand Up Jakarta Pusat. Kemarin yang Jakpus tuh si baru show Yuda ya? Yuda bukan. Jaksel Yuda UNJ. dia. Yuda Brajamusti. UNJ doang dia. UNJ ya? UNJ. Oh, nah Jakut. Yuda UNJ Jakut. Jakut ya? Yang Jakpus siapa yang baru show ya kemarin ya? Bukan, Popon Jaksel. Jakpus. Yang ada Oza, ada ini segala macam. Apa ya? Bukan ya? Bukan kayaknya. Belum ada ya yang Belum ini? ada, Bendanio doang, Bendanio. Ya. Nah gimana kalau stand up lo sekarang? Kalau stand up ya stand up terus, Cing.
open mic. Open mic masih ada nih sekarang? Open mic masih ada tapi nggak tiap minggu open mic sih. Oke. Jarang-jarang kayak sebulan sekali 2 kali open mic. Lo hanya di Jakpus atau lo keliling ke ini? Sejauh ini di Jakpus doang, Cing. Belum muter-muter lagi. Emang sekarang tinggal di mana lo? Di Depok. Oh di Depok. Di Depok. Tinggalnya di Depok tapi kalau komunitas di Komunitas di Jakarta Pusat. ketemu Jakarta Pusat karena Ketemu Jakarta Pusat itu karena dulu anak UNJ kan saya komunitas pertama UNJ kampus. bareng Falah itu ya? Bareng Fala, Yuda. Yuda ya. Terus sama mereka disaranin masuk komunitas regional. Oke. Nah kebetulan dulu Jakpus sama UNJ itu mainnya bareng. Oke. Nongkrongnya bareng. Akhirnya udah masuk Jakpus aja gitu. Oke. Itu Jakpus yang Oza ya? Kiki, Oja, Kiki, Ebel, Sastra, Sastra. Sastra Jaksel. Jaksel, Musdalifah. Musdalifah Jakpus. Musdalifah Jakpus. Iya iya iya. Banyak yang udah Pak Moa. Moa Jakpus. Moa Jakpus, Pak. Jakpus Cing. Moa Darwin Moa Cawang kamu. Cawang kamu. Iya iya. Ya, berarti Oza, Kiki udah termasuk yang menjetis lah, Iya. yang berhasil sekarang nih gitu. Siap. Lo juga jadi penulisnya Kiki Iya, Cing. sampai sekarang? Sampai sekarang. Kalau di apa? Job mana? Di job TV, job stand up, job nge-MC. Untuk konten-konten YouTube misalnya dia ada di YouTube orang. Kayak di Kui tuh ada Kui. Iya di Kui. Di YouTube Kui ada itu kita yang Maki itu. Maki ya, Maki. Maki itu, Marcel sama Kiki. Marcel sama Kiki. Nah, lo apanya nih? Sebagai apanya? Penulisnya, Cing. Penulis misalnya ini lapor Pak dikasih materinya. Kan cuman pointer-pointer doang kan? Iya. Kita isi. Oke. Gitu. Punchline-punchline-nya. Punchline-punchline-nya gitu. Kalau di Kui juga gitu? Kui juga gitu, rata-rata semua begitu. Tapi hanya mengerjakan yang buat Kiki kan? Iya. Yang buat Kikinya aja nih peluru. Buat Kikinya aja, yang lain mah enggak. Yang lainnya enggak gitu. Yang lainnya enggak. Cerita juga lo udah nerima cerita gitu Udah kan? nerima cerita, hari ini apa, bintang tamunya apa gitu, siapa. Nah, itu kerjanya tim juga? Tim juga. Atau dipecah-pecah nih, yang episode ini lo yang nulis, episode ini enggak. Tim juga, jadi semuanya ngerjain, Cing. Jadi sebenarnya setiap hari dong, kan lapor pok tiap hari? Setiap hari ya, Cing. Senin, dia syutingnya Senin, Selasa, Rabu. Ya. Gitu. Nah, 2 episode. 2 episode. Berarti 6 materi dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu 6 materi. Oh, iya. Oh, hari ini nggak syuting berarti ya? Hari ini nggak syuting ya. Iya. Lu ngerjain berapa lama kalau kayak begitu tuh? Lo ketemu atau dari rumah, Cing? dari rumah aja? Dari grup WhatsApp. Oke. Kita kerjain, kirim ke grup WhatsApp gitu. Dia cek mana yang mau dipakai gitu. Oh. Dia dipilih-pilih sama dia. Oke. Dulu lu pacaran juga sama Kiki? Sebenarnya Pacaran nggak sih? Sebenarnya enggak, Cing. Hah? Enggak. Cuman orang melihatnya pacaran. Oke, karena lo kemana-mana berdua. Kemana-mana memang. berdua. Iya, termasuk. Ya dari awal-awal Kiki kemana-mana ya? Dari awal dia stand up ya masuk Bekasi dulu. Iya. Berapa bulan kemudian ketemu gua. Ngikut gua mulu, Cing. Jadi lo antar kemana aja? Bukan antar kemana aja, dulu itu kita lomba bareng. Oke. Jadi dia dari lomba kemana-mana bareng, ya udah lomba bareng aja gitu-gitu. Iya. Dan cukup lama itu ya? Cukup lama, Cing, ada setahun lebih. Lo di Suca bareng nggak sih? Bareng satu angkatan ya? Kan sempat digimikin, Cing. Iya. Digimikin, cuman apa namanya? Gara-gara Suca itu jadi kayak semua orang Indonesia menganggap pacaran. Oh, tapi sebenarnya tidak ada. Sebenarnya tidak ada hubungan status pacaran. Tidak ada status pacaran, iya. Lo ngeliat Kiki sekarang gimana, Bi? Orang yang bareng dari awal gitu, terus sekarang. Di satu sisi bangga, Cing. Bangga. Banget pasti. Dan ya? saya sudah memprediksi itu, Cing, sebelum dia terkenal. Karena saya melihat kerja kerasnya, Cing. si Kiki itu? Si Kikinya. Oke. Beda gitu sama anak-anak stand up pada umumnya sih menurut saya. Ah. Kayak persiapan dalam kita mau ngapain, kerjaan apa aja tuh persiapannya benar-benar nggak mau yang main-main gitu, Cing. Oke. Itu sih yang menurut saya, wah lu pasti besar nih gitu. Udah ngomong, tanya aja kalau itu. Pasti. Dari awal-awal maksudnya mau ikut lomba-lomba gitu. Iya. Dia juga begitu persiapannya. Begitu persiapannya, Cing. Jadi kita kalau lomba tuh ngelihat panggung,
panggung kan suka nggak ini kan di mall, di cafe, outdoor apa segala macam. Nah dia tuh orang yang kalau mau naik setiap lomba tuh harus ada materi baru, Pokoknya setiap panggung tuh harus ada materi barunya. Nah kita yang komik-komik biasa tuh ngandalin materi-materi yang ada materi baru, tapi kalau misalnya kita ngelihat panggungnya, wah ini lawan-lawannya berat nih, gua materi lama aja deh biar menang gitu. Oke. Kalau dia selalu harus ada materi lama, baru minimal. Oke, memang udah kebiasaannya aja. Udah kebiasaan. Dan itu memang ternyata berguna ya? Dan ternyata berguna, Cing. Ternyata disiplinnya sih. Dan sekarang berhasil banget. Berhasil. Dia mah udah superstar ya? Bisa dibilang begitu kali ya, Cing ya. Saya nggak tahu soalnya. Iya. Maksudnya dari karir udah kelihatan ada di posisinya, udah ketahuan lah, bisa disejajarkan sama siapa aja. Betul. Terus manfaat buat banyak orang. Banyak orangnya juga kelihatan. Dia. Maksudnya ngajak-ngajaknya tuh ini ya. Iya. Dia Marcel tuh. Anak-anak stand up banyak yang diberdayain sama mereka. Iya. Yang awalnya benar-benar tahu bagaimana penderitaannya, bagaimana susahnya gitu ya. Iya. Ada yang berubah nggak kalau lo lihat? Berubah kayaknya sejauh ini nggak ada, Cing. Paling kayak berubah, paling banyak yang ngeluh kayak sekarang di chat jarang lama balasnya. Ya itu wajar karena dia sibuk lah. Waktunya udah nggak kayak dulu gitu. Betul. Yang kosong, yang pasti kita pantengin HP sih. Itu doang sih. Tapi sejauh yang kayak mau berubah gimana nggak ada sih. Mungkin kalau secara sifat kayaknya nggak ada sih. Nggak ada yang berubah ya? Nggak ada yang berubah. Masih main ke komunitas, ke acara. Iya, memperlakukan teman juga masih. Teman juga nggak kayak kalau ngajak teman nggak memperlakukan kayak gue kerjain lu gitu. Maksudnya lu ikut gue kerja nggak. Oke. Iya. Kalau mau waktu memang bukan berubah, dia beradaptasi benar, Cing. Dengan situasi dia yang sekarang yang sekarang. Nggak bisa juga sering-sering nongkrong, nggak bisa juga sering-sering ada di grup ngechat gitu karena sibuknya gitu. Betul, Cing. Iya. Jadi memang banyak anak stand up yang udah berhasil dan ngebawa teman-temannya. Iya. Walaupun sebagai penulis, bukan sebagai performer gitu. Betul. Ya. Nah, menurut lo sendiri, lo pengen berkarirnya di bidang apa nih? Lo udah banyak nih main sinetron juga, stand up juga, debt collector juga. Aduh, saya sebenarnya guru juga sebenarnya ada potensi karena lo ada lulusan pendidikan luar sekolah. Lo mau jadi apa sebenarnya? Mau jadi apa ya? Kayaknya ini pertanyaan tersulit, Cing. Soalnya saya apa aja disikat, Cing. Gitu saya orangnya. Ya kalau di posisi yang sekarang nih, di situasi yang sekarang. Apa yang lo mau fokusin? Paling stand up, Cing. Karena kebanyakan semua yang datang tuh kayak sekarang, misalnya debt collector apa segala macam syuting kan semua datangnya karena awalnya stand up. Komedi ya? Komedi, jadi stand up-nya nggak boleh ditinggal sih. Oke, iya. Banyak juga yang meninggalkan stand up setelah mendapatkan pekerjaan baru. Iya. Padahal awalnya dari stand up. Nah, lo bertekad untuk tidak meninggalkan komedi deh? Kalau bisa tidak. Oke, sebagai penampil nih. Sebagai penampil lo yang main film atau main sinetron, pernah main di mana aja? Sinetron pertama dulu di kesempatan kedua itu bintang tamu doang, cuma 1 episode. Oke. Terus kedua di Masjid yang Dirindukan. Oke. Di Antv dulu. Oke. Itu lumayan dapat 19 episode kalau nggak salah. Habis itu dapat lagi di TOP, tukang ojek pengkolan, Cing. Nah, itu berapa lama tuh? Itu yang 50-an episode. Oh, banyak juga dong. Banyak juga. Hampir 60 kalau nggak salah 58. Iya. 58 episode. WIT? WIT juga. WIT juga program termasuk? TV WIT berapa ya? Ada 30-an, Cing. Soalnya saya masuk gantiin Epi. Oke. Gitu. Epi kemana tuh sekarang ya? Epi sekarang syuting juga dia, tapi kebanyakan FTV. Oh, FTV. Oke. Gitu. Iya. WIT terus apalagi program TV yang termasuk sinetron deh. Anak Jalanan Reborn. Oke. Masih tayang nggak sih itu? Udah enggak ya? Masih tayang, Cing. Baru bungkus, tapi tayangan masih ada. Oke. Lo main
Di situ ceritanya jadi pembantu salah satu karakter pemeran utama gitu. Jadi lumayan banyak dong. Lumayan banyak, Cing. Lumayan banyak di situ juga. Ada mungkin 40-an dapat Iya. berbungkus. Iya. Nah sekarang baru cuman si BTV ini aja. BTV sama stand up, Cing. Stand up affair masih ada. Fair masih ada, Cing. Syukurlah. Apa tuh biasanya acara-acara apa? Acara kampus, acara sekarang lagi banyak yang kayak besok nih ada ngisi di acara launching liquid. Oke. Gitu-gitu. Terus kemarin baru habis ngisi di Bandung di Kementerian Keuangan. Oke. Invest itu ya? Invest stand up karena ikut lombanya juara. Diajak roadshow-nya mereka gitu. Oh, yang invest itu lo juara? Juara juga, Cing. Lomba-lomba juga lo masih ikut? Lomba-lomba masih sikat, Cing. Daihatsu kemarin? Daihatsu nggak ikut. Oh, kenapa? Karena lagi lomba ini juga saya, jebret. Oh, jebret bola. Jebret bola. Jebret bola. Jebret bola. Di jebret bola sampai mana? Sampai grand final. Sampai grand final. Grand final. Tapi juaranya? Juaranya syukurlah juara 1, Cing. Anjir. Yang jebret bola yang terakhir? Yang terakhir. Oh. Jalan Barengan Suci kan? Oh, Barengan Suci ya. Barengan makanya. Suci. Iya. Juara 1. Juara 1, Cing. Terus invest? Invest juara 3. Satunya siapa? Satunya Komik Bogor. Siapa namanya? Awel. Oh, ya. Lucu banget memang. Juara 2? Juara 2-nya Komik Jawa Tengah. Siapa? Empir Empir. tuh mukanya kayak Pak Moa. Gondrong juga kayak Pak Moa. Kayak Vincent. Iya kan Pak Moa? Pak Moa kan menyamakan diri kayak Vincent. Iya, Vincent Rompis. Padahal Vincentnya malas. Iya. Nah, karena lo juara di invest ini, akhirnya lo keliling-keliling lah tuh. Keliling. Cuman diajak satu kota doang, Cing, di Bandung. Oh, oke. Tapi untuk acara Kemenkeu itu. Hah? DJPPR ya? Iya, DJPPR, Cabang. Iya. Jadi lo lomba juga masih ikut? Lomba masih ikut, Cing. Tapi kalau yang hadiahnya di atas 5 sih. Oke. Kalau di bawah 5 nggak ikutan. Kasih orang aja lah. Kasih. Ya. Maksudnya Ikut juga belum tentu menang juga kan. Tapi itu lahannya orang. Iya, lahannya orang. Kalau gitu. lo di situ juga nyaplok lahan orang. Kayak rakus banget gitu. Iya. Itu kalau di stand up kan gitu-gitu. Iya, stand up juga udah anak-anaknya udah mulai gitu ya. Iya. Maksudnya nggak semua kayak Popon kan juara di mana-mana guys. Setiap ada lomba dia juara. Kalau semua lomba dia ikutin habis sama dia. Habis sama dia gitu. Jadi kalau lo nih sekarang lihat nih, ada lomba yang hadiahnya 5 juta, 10 juta, ya udahlah kasih orang anak-anak komik yang yang baru-baru gitu. Iya. Kalau yang di atas lo baru ikut. Iya, baru ikut, Cing. Iya. Jadi banyak dong pejuang lomba tuh sebenarnya banyak ya. Oh, pejuang lomba banyak, Cing. Apalagi di Jabodetabek tuh. Jabodetabek tuh bisa sampai 50 orang, Cing. Yang selalu ikut sekali lomba yang ikut lomba. Tuh kalau ngumpul semua 50 orang. Minimal 25, 30. Yang kayak macam lomba hadiahnya 3 jutaan juga rame, Cing. Iya. Karena anak stand up kan open mic aja di mana disamperin, apalagi yang ada hadiahnya kan. Ada hadiahnya, betul. Gitu. Nah, yang barengan lo nih, yang biasa yang lomba yang lo ikutin dan dia ikut juga tuh siapa aja sih? Ininya yang barengan. Kalau sekarang lomba offline saya udah nggak ikut, Cing. Yang tadi saya cerita ini online semua. Oh gitu. Online tuh semua ikut. Kemarin tuh yang ngejebret itu kan Frimawan juga masih ikut yang season 1-nya. Iya. Frimawan, terus siapa lagi ya? Aduh, banyak yang lucu-lucu sekarang, Cing. Anak stand up yang bermunculan lucu-lucu semua. Iya. Cuman mungkin karena kesempatannya aja belum ada. Sebenarnya dengan adanya online sih kesempatan terbuka buat semua komik ya. Buat semua komik ya. Kemarin yang Daihatsu yang juara Adi ya? Adi Surya ya? Adi Surya. Juara 2-nya si Fikri Kuning. Fikri Skoy. Iya. Suca juga dia tuh ya? Suca angkatan saya juga, Cing. Iya. Angkatan lo siapa aja sih?
Angkatan saya Fikri, Egy Hau. Egy Hau. Oh, Egy Hau juga udah menanjak juga ya? Iya, ininya. Ebel, Kiki. Juaranya? Juaranya Ebel, Kang Didi, Oki. Oh, Oki Palu, malah ke Palu KDM. ya. Didi juga gue liat semen-semen mulu tuh ininya. Iya, apa? Postingannya. Postingannya Udah bintang di-endorse iklan dia kayaknya. Iya, bintang iklan semen. Semen. Berarti yang di lo banyak yang FC-Axis ya? Di Sucalo itu lumayan. Kalau yang di Jabodetabek ya. ya? Kalau yang luar kota itu siapa ya? Oki malah nggak kesini. Oki yang nggak ke Jakarta. Iya. Nah, kalau menurut lo tuh gimana sih supaya kita bisa bertahan di dunia stand up dengan banyaknya orang yang setiap tahun baru ratusan komik yang mau coba gitu. Kayaknya harus tetap ada aja, Cing. Kelihatan aja ada gitu. Caranya? Ya caranya ya stand up terus, open mic terus gitu. Ikut lomba. Kalau yang lomba-lomba yang ini exposure-nya kan kadang kita ikut lomba juga nyari exposure, Cing. Oke. Banyak banget kerjaan yang datang dari lomba, Cing. Karena dia ngeliat ini orang kayaknya bagus nih, bisa saya pakai buat acara saya gitu. Nah, saya begitu, Cing. Oke. Yang kayak jebret itu banyak banget, Cing. Yang abis dari jebret tuh banyak banget stand up. Oke. Karena mereka ngelihat kan, ngikutin, mungkin suka. Kan jebret itu yang kenapa saya bisa ikut di situ, karena saya melihat ini platformnya besar nih, platformnya bagus untuk exposure. Dan Bang Valen juga kan, pasti yang ngikutin dia kan bukan orang-orang sembarangan juga kan. Iya. Nah dari situ itu jadi kayak promosi juga sambil kita nyari duit juga, Cing. Betul. Itu yang saya jaga sih, makanya kalau ada online yang gede-gede ikut-ikut aja, kirim video gitu. Iya, toh kita tinggal kirim video doang kirim video doang. Iya. Jadi memang terbuka buat yang di luar kota, yang di pelosok juga udah bisa sebenarnya bersaing ya. Nah, kalau yang kayak di sinetron itu tuh lo linknya kemana sehingga lo ada aja. Oh, ada aja. Dari yang lo ceritain kan kayak setiap tahun pasti ada. Pasti ada, Cing. Nah, itu dari mana ada. tuh? Nah, itu saya juga bingung, Cing. Tapi caranya saya adalah saya tuh bangun hubungan baik dengan orang, Cing. Oke. Menurut saya rezeki itu, apalagi di industri kayak kita sekarang tuh rezeki cuman muter-muter. Maksudnya orang-orang tuh muter di situ-situ aja. Oke. Jadi kalau kita pegang satu kerjaan, jaga orangnya, bangun hubungan baik gitu-gitu. Iya. Pasti suatu saat diajak lagi kalau dia punya kerjaan gitu. Iya. Misalnya dari hal-hal kecil aja kayak callingan, datang tepat waktu. Betul. Disuruh apa, jangan saya nggak mau yang ini, saya nggak mau yang ini gitu. Sanggupin aja dulu gitu. Iya. Biar orang ngelihat loyalitas kita gitu. Kalau menurut saya, Cing. Iya. Orang kan banyak gitu kali yang mungkin jago lebih acting gitu, tapi kalau di industri kayak kita begini kan attitude itu nomor satu ya, Cing ya. Betul. Kalau itu kita nggak punya, gimana mau dipakai orang? Benar ya. Kecuali lo memang udah ada di tingkat atas banget. Betul, yang orang lain bisa ikutin lo gitu ya. Itu yang. Kalau yang kita malah sama kru juga harus baik-baik aja Sama lah. kru juga harus baik. Pokoknya sama semua orang deh. Iya. Baik. Karena kan bisa juga kru males gitu, talent males. Nggak usah pakai dia dah gitu. Betul. Makanya saya tuh sebenarnya nggak pernah casting, saya, Cing. Lo malah nggak pernah casting? Nggak pernah casting. Casting malah nggak dapat. Oke. Casting iklan, film, sinetron nggak pernah dapat, Cing. Tapi dapat dari link aja. Kayak mereka butuh orang timur di ini. Oh, boleh. Gitu-gitu. Iya. Itu karena hubungan baik sama. Karena hubungan baik sih sebenarnya. Sama tim produksi ya. Produksi. Orang juga akan milih pemain yang gampang diajak kerjasama. Betul. Yang nggak ngerepotin produksinya. Betul. Ya, dan itu lo sadari banget bahwa di industri kita kayaknya itu nomor satu ya. Itu saya jaga banget, Cing. Nggak mau saya, makanya saya kalau ada callingan tuh untuk yang kerjaan ya. Iya. Minimal saya lebih baik menunggu daripada saya yang ditunggu gitu. Oke. Gitu. Karena kita juga belum ada di posisi untuk ditunggu orang ya. Untuk ditunggu orang tuh kayaknya enggak banget gitu. Lu siapa? Iya. Tapi sejauh ini itu berhasil. Sejauh ini itu berhasil, Cing. Makanya kadang ada aja di mana rezeki gitu. Selama ini yang ada terus, pokoknya yang
ada terus ya datang dari situ, Cing. Oke, ya. Nah, keluarga yang mengharapkan lo jadi guru kan? Iya. Ini gimana nih ngeliat? Oh, dulu berat banget, Cing. Mama saya itu pengen banget saya jadi PNS. Oke. Cuman saya kan dari dulu ikut Om kan. Ini cerita agak mundur dulu. Dulu saya ikut Om itu dibiayain kuliahnya. Oke. Sampai 2-3 tahun dibiayain kuliahnya, terus akhirnya si pindah sendiri, hidup sendiri. Nah, dari hidup sendiri tuh awal-awal tuh, Cing, hidup sendiri tuh karena udah nggak dia biayain Om, saya nggak bisa minta uang ke orang tua karena orang tua nggak mampu juga. Saya kuliah sambil kerja di restoran, terus jualan jersey dulu, Cing. Oke. Restoran apa? Restoran di Rawamangun tuh dulu terkenal banget burger hitam. Oke. Burger hitam itu dulu saya kerja di situ. Jadi apa aja, Cing? Jadi waiters iya, jadi tukang masak iya. Kamu bisa lo masak? Bisa, Cing. Akhirnya jadi bisa semua ya? Bisa semua akhirnya. Kalau burger kan kita angetin doang, Cing. Iya. Sama disiapin isi-isiannya. Isi-isiannya ya. Udah ada lah, udah ada takarannya lah. Udah ada takarannya, ini berapa gram, ini berapa gram. Jualan jersey? Jualan jersey ngambil dari teman kuliah. Jadi teman kuliah saya, dia itu kuliahnya nggak terlalu fokus karena dia jualan jersey dan ternyata dia kayak stok jersey banyak di rumahnya. Dia buka toko lah. Iya. Saya ambil dari dia, jualan di kampus, Cing. Itu 2014. Terus 2015-nya ketemu stand up. Oke. Ketemu stand up 2015 bulan Oktober. Stand up. 2016 tuh udah ada sedikit hasil, Cing, dari stand up. Udah ada job stand up, udah juara lomba. Nah, dari situ memutuskan untuk berhenti kerja sama jualan, fokus stand up. Oke. Fokus stand up sampai bisa stand up sampai lulus kuliah. Nah, pas lulus kuliah orang tua berharapnya jadi guru, cuman saya ngerasa kayaknya kalau jadi guru apalagi balik ke kampung uangnya nggak seberapa, Cing. Yeah. Lebih baik seriusin stand up aja karena udah ngerasain sedikit kan. Yeah. Kayaknya ini nggak pasti tapi sekali ada gede gitu. Iya. Nah, ngeyakinin orang tua gimana? Ngeyakinin orang tuanya kirim uang terus, Cing. Iya. Gitu. Itu efektif itu. Efektif. Kirim uang terus. Pokoknya tiap bulan tuh saya udah ada bagiannya ini untuk orang tua, ini orang tua. Jadi lama-lama mereka, selama ini kita makan duitnya juga, masa nggak terima kerjaannya gitu. Iya. Akhirnya baru terima kerjaan ini baru setahun, Cing. Kerjaan yang stand up, industri gitu-gitu. Iya. Ya, tapi kan restu orang tua juga sepertinya membuka. Nah, sepertinya membuka, Cing. Rezeki ya. Membuka rezeki. Sekarang tuh berasa banget, Cing. Beda. Iya. Beda, apalagi mama kan restunya. Iya sih, memang ada hal-hal yang di luar teknis gitu. Iya. Kayak restu orang tua, doa orang tua ngebuka rezeki kita membuka rezeki, Cing. Dan lo berasa nih setelah Cing, direlakan, diikhlaskan tuh berasa. Makanya syukurlah, luar biasa. Restu orang tua tuh luar biasa. Iya. Gitu, Cing. Pacar orang Sumba, dapat orang Sumba. Sekarang sedang dijalani hubungannya. Sedang dijalani hubungannya. Ketemu di stand up juga? Ketemu bukan di stand up, Cing. Dari sosmed sih, tapi dia nggak tahu saya stand up awalnya. Oke. Dari sosmed, dari Facebook. Oke. Saya kan jarang upload tentang kerjaan di Facebook kan. Dia dari Facebook, habis itu pindah ke WhatsApp, baru ternyata dia tahu kerjaan saya di komedi gitu. Aman, udah berapa lama? Udah 2 tahun, Cing. Mantap. Udah 2 tahun. Menuju jenjang yang lebih Menuju serius. jenjang yang lebih serius lagi, 2 tahun lagi target saya, Cing. Amin. Mudah-mudahan semua tercapai dah. Iya. Ya, Amin. Kalau target karir 2 tahun lagi lo harus seperti apa? Lo orang yang kayak gitu atau jalanin? Aduh, saya jalanin aja, Cing. Jalanin aja. Yang penting ada terus di tracknya gitu. Oke. Di antriannya ada terus biar nggak hilang gitu. Iya. Ada terus, nanti mau dikasihnya seperti apa, mau jalannya seperti apa, mau besar kecil, menurut saya itu udah diatur sama Tuhan gitu. Jadi jalanin aja. Kalau target secara manusia saya takut nanti kecewa gitu kalau punya target
kayak ekspektasi saya harus begini tapi ternyata tidak tercapai, takut sakit hati saya. Iya, takut kecewa ya. Takut kecewa gitu, nanti akhirnya berpengaruh juga Iya. ke psikis. Ya. Oke lah kalau begitu, Obi Mesak. Mudah-mudahan target-target menikahnya segera. Amin. Target menikah 2 tahun lagi terpenuhi. Rezekinya Amin, tambah amin, banyak. amin, amin, amin. Sehat dan cepat kaya raya. Amin, amin. Banyak manfaat buat orang semua. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih dan kita bisa ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.